Selamat pagi Sobat STTI. Bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bertemu di tayangan Renungan Pagi. Untuk itu sebelum kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, terlebih dahulu kita meminta tuntunan daripada Tuhan melalui doa. Kita bersatu hati, kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami sampaikan kepada Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk setiap kesempatan yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Bapa memberikan kekuatan, kesehatan, dan penyertaan sehingga kami boleh kembali menerima nafas kehidupan untuk melewati hari-hari kami. Bapa, sebentar kami akan merenungkan daripada firman Tuhan, hikmat, kebijaksanaan, serta didikan yang Tuhan sampaikan sehingga boleh nanti menjadi perubahan bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi lebih baik lagi dan menjadi teladan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan penyertaan kasih-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Saudara yang terkasih, sebelum saya memulai renungan kita pada pagi hari ini, saya mencoba ingin menyalurkan sebuah pertanyaan di dalam hati dan benak kita. Kira-kira apa yang akan terlintas di benak kita ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang sering menyakiti, merendahkan, dan melukai kita? Apakah kita akan mengampuni atau meninggalkan amarah dalam hati kita? Kemudian saya mencoba untuk meningkatkan kembali pertanyaan ini. Apa yang akan terlintas di benak kita ketika kita telah berjuang untuk seseorang, tetapi malah sebaliknya kita menerima hal-hal yang sangat menyakitkan, merendahkan, dan kita dilukai? Apakah kita tetap akan mengampuni atau meninggalkan amarah dalam hati kita? Perihal mengampuni terhadap orang-orang yang bersalah, yang menyakiti dan merendahkan kita, tampaknya ini sudah menjadi dilematis di dalam kehidupan kita saat ini. Khususnya sebagai orang-orang percaya, tampak ini sangat dilematis. Di satu sisi kita merasa sangat dilukai, tetapi di sisi lain, sebagai orang-orang percaya yang memiliki identitas baru, kita dituntut untuk senantiasa mengampuni. Oleh karena itu, jika kita bertanya dalam perspektif dunia, maka kita akan terjebak di dalam relativisme. Banyak orang akan menjawab menurut pandangan mereka masing-masing. Mungkin ada yang bertanya, akan ada yang menjawab bahwa ya kamu selayaknya untuk mengampuni. Tetapi ada mungkin juga yang akan menjawab bahwa tidak pantas dia menerima pengampunan. Maka dari itu, seharusnya kita tidak menerima pandangan atau perspektif dari dunia melihat bagaimana apakah kita layak mengampuni atau tidak. Tetapi marilah kita kembali kepada ajaran firman Tuhan, dan khususnya saat ini kita akan merenungkan satu bagian dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Sebenarnya konteks ini akan dibahas dari ayat yang ke-17 sampai yang ke-32. Tetapi khusus untuk renungan pagi ini saya akan mengangkat tentang pengampunan pada ayat yang ke-32. Tetapi sebelum itu saya ingin melihat lebih luas lagi Efesus ditulis oleh Paulus. Di dalam pasal yang pertama sampai yang ketiga, terlebih dahulu Paulus menjelaskan bagaimana ajaran-ajaran pokok di dalam kekristenan. Dan kemudian di pasal yang keempat sampai yang keenam, dia menjelaskan bagaimana seharusnya praktis hidup anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Secara lebih spesifik dan secara lebih khusus di pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai yang ke-32, Paulus menjelaskan bagaimana seorang anak-anak Tuhan yang sudah memiliki identitas baru sebagai manusia baru hidup. Dan khususnya di ayat yang ke-32, Paulus menjelaskan tentang bagaimana seorang anak Tuhan harus hidup mengampuni, ramah, dan saling mengasihi. Tetapi dalam hal itu, ketika kita melihat tentang bagaimana Paulus menulis ayat yang ke-32, dia memberikan sebuah ajakan kepada orang-orang percaya untuk hidup mengampuni. Tetapi menariknya di sini adalah bahwa ajakan tersebut bukan hanya sebuah ajakan kosong, tetapi dia memberikan sebuah contoh dan teladan dari bagaimana cara pengampunan itu dilakukan. Contoh yang ia berikan adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus dijadikan Paulus sebagai sebuah contoh atau teladan bagaimana cara seharusnya orang percaya mengampuni. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya Paulus tidak sekedar mengajak orang percaya untuk mengampuni, tetapi dia memberikan teladan dari bagaimana cara mengampuni itu melalui Yesus Kristus. Dari Yesus Kristus kita melihat bahwa Yesus tidak pernah menjadikan kejahatan dan keberdosaan kita sebagai suatu alasan untuk tidak mengampuni. Sehingga seharusnya kita tidak bisa berdalih untuk tidak lagi dapat mengampuni sekalipun luka yang kita terima begitu menyakitkan dan menghancurkan. Menarik bagi saya pribadi, suatu ketika saya pernah mendengarkan sebuah renungan
Dan sebuah renungan ini berisi sebuah ilustrasi yang menarik bagi saya dan cocok diangkat untuk materi pada saat ini. Saya akan mengulang cerita atau ilustrasi ini kepada saudara semua, dan saya kira ini dapat memberikan sebuah gambaran cukup luas terkait tentang bagaimana kita mengampuni melalui gambaran dan ilustrasi Yesus Kristus sebagai contoh dan teladan dalam hidup kita. Di suatu ketika ada sepasang suami istri dan seorang anak berusia 5 tahun. Mereka hidup di suatu desa. Suatu ketika juga sang suami pergi untuk merantau untuk bekerja. Ketika sang suami bekerja di perantauan selama 3 tahun, tibalah saatnya dia untuk kembali pulang ke rumahnya, bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Dengan suasana yang begitu ceria, dengan suasana yang begitu sukacita, ia sudah mengumpulkan pundi-pundi uang yang selama ini ia sudah kerjakan. Harapannya adalah ia dapat bertemu dengan keluarganya dan bisa kembali bercerita, kembali berbahagia, hidup bersama. Saudara tahu apa yang terjadi ketika ia sampai di depan pintu rumahnya? Dia tidak menemukan seorang pun di rumahnya. Dan ketika ia masuk, menyusuri lorong demi lorong di dalam rumah, betapa terkejutnya ia ketika ia melihat seorang istrinya, seorang yang ia perjuangkan, yang ia cintai, yang selama ini ia bekerja keras untuk istrinya, sedang melakukan hubungan dengan suami orang lain. Begitu menyakitkan tampaknya. Seorang suami menerima perlakuan yang sangat kejam, sangat menyakitkan dan sangat meremukkan hati. Tetapi tidak ada satu kata, tidak ada satu tindakan keras yang ia lakukan kepada istrinya. Ia hanya menahan luka di dalam hatinya dan ia sembari pergi meninggalkan rumah bertemu dengan sahabatnya. Dia menceritakan bagaimana peristiwa itu ia alami, peristiwa bagaimana istrinya mengkhianati dirinya. Lantas sang sahabat bertanya, "Mengapa kau tidak menceraikan istrimu? Mengapa engkau tidak memutuskan hubunganmu dengan istrimu? Karena dia begitu jahat denganmu." Tetapi sang pria tersebut, sang suami tersebut menjawab, "Ada satu sosok yang membuat saya tidak bisa menceraikan istri saya. Ada satu sosok yang membuat saya untuk tetap mempertahankan dia." Dan sang sahabat bertanya, "Siapa itu?" Sang suami menjawab bahwa ia adalah anak saya yang berusia 5 tahun. Senyum kecil di pipinya membuat saya tidak bisa melepaskan istri saya. Senyum kecil di pipi anak saya telah membuat saya memaafkan dan mengampuni. Artinya apa, saudara yang terkasih? Ketika kita mengampuni seorang atau orang-orang yang telah menyakiti kita, mungkin tampak sulit untuk mengampuni orang-orang yang demikian jika kita melihat kejahatan yang ada di dalam diri mereka. Tetapi dari ilustrasi ini saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa untuk mengampuni, saudara tidak bisa tinggal di dalam pandangan tentang bagaimana begitu jahatnya ia terhadap saudara. Tetapi kadangkala untuk mengampuni orang lain yang bersalah dan begitu jahat kepada kita, kita butuh mengalihkan pandangan kita. Seperti seorang suami, jika ia melihat betapa jahatnya istrinya, mungkin dia akan sulit untuk mengampuni. Tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya kepada anaknya, itu membuat dia lebih tenang dan bisa memaafkan. Saat ini, mungkin ketika kita mengalami sebuah masalah, ketika mungkin banyak orang yang begitu menyakiti, begitu meremehkan, merendahkan, dan mungkin melukai kita. Mungkin ketika kita melihat apa yang telah ia lakukan akan sulit untuk kita mengampuninya. Tetapi ketika kita mengalihkan pandangan kita kepada Yesus Kristus yang tidak melihat sedikit pun di dalam diri kita, sehingga dan dia tetap mau mengampuni kita, maka saya pikir dan kita pikir bersama itu dapat dilakukan. Pengampunan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus telah menjadi sebuah contoh dan teladan bahwa tidak ada sedikit pun di dalam diri manusia yang Tuhan lihat sehingga ia mau mengampuni kita. Tidak ada satupun yang layak untuk diperjuangkan di dalam diri kita sehingga Yesus mau datang untuk mengampuni kita. Sehingga perlu cara pandang atau yang dapat saya katakan adalah perlu mengubah sudut pandang untuk mengampuni orang lain. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan dan menjadi renungan pada kita pada hari ini. Kiranya ini dapat menjadi motivasi bagi kita, menjadi semangat dan menjadi pelajaran dan didikan bagi kita ke depan menjadi anak-anak Tuhan dengan identitas yang baru dan mau mengampuni seseorang dengan yang lain. Kita tutup renungan pagi ini dengan doa. Kita bersatu, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pengajaran, renungan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang boleh kami terima menjadi sebuah hal yang boleh memotivasi kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Kami belajar bagaimana Paulus menjelaskan bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan dengan identitas yang baru sebagai manusia yang baru selayaknya untuk mengampuni. Sebagaimana juga Kristus telah mengampuni kami tanpa melihat sedikit pun apa yang ada di dalam diri kami.
Kami yang seharusnya tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Yesus Kristus. Kami belajar Tuhan bagaimana seharusnya kami sebagai anak-anak Tuhan mampu memaafkan orang lain sebagaimana kami telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ini boleh menjadi ajaran didikan di dalam kehidupan kami menjalani kehidupan ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Terima kasih.